1 bulan yang lalu terdapat komentar dari salah satu konten kita yang ingin membahas tentang exploit CVE 2025 47949. Oke, kali ini kita akan membahas atau mensimulasikan bagaimana cara mengeksploitasi kerentanan CVE 2025 47949. Namun sebelum itu teman-teman, kita disclaimer terlebih dahulu bahwasanya konten kali ini dibuat khusus untuk tujuan edukasi dan penelitian keamanan. Nah, teknik yang didemonstrasikan atau yang dilakukan di lingkungan lab tertutup yang memang kita rakit sendiri atau kita operate sendiri. Nah, sekedar informasi juga bahwasanya menyalahgunakan informasi ini untuk menyerang sistem milik orang lain tanpa izin adalah tindakan ilegal dan bisa berkonsekuensi hukum. Jadi gunakanlah ilmu ini untuk mengamankan sistem, bukan untuk merusaknya. Jadilah bijak and stay safe. Sebentar. Oke, kali ini kita akan coba membahas ini ya, CVE 2025 47949. Ini adalah yang akan kita bahas, dan sederhananya atau singkatnya ini adalah celah keamanan berupa atau berjenis Implorer Verification of Cryptography Signature. Nah, intinya sistem target atau disingkat SP itu gagal menvalidasi integritas seluruh dokumen XML. Jadi dia cuma validasi sebagian kecil yang disignaturkan atau yang ditandatangani, tapi memproses bagian lain. Nah, itu yang dapat kita palsuin atau kita dapat celahnya. Nah, dampak fatalnya atau impactnya adalah pertama itu bisa kita privilege escalation. Nah, sederhananya attacker atau peretas itu bisa nulis role admin di bagian yang nggak divalidasi, dan sistem ini bakal percaya gitu aja. Nah, ini memang sangat krusial atau sangat kritikal teman-teman. Atau kita akan membuat perumpamaan. Kita akan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kita ambil perumpamaan tiket masuk bioskop. Nah, tiket ini kan ada dua bagian. Yang pertama itu ada data itu berupa nama kita, kursi, dan film apa yang akan kita gunakan, dan film apa yang akan kita tonton. Kemudian ada stempel resminya atau biasa disebut kalau di dunia IT itu adalah signature. Nah, tanda tangan dari bioskop itu biar tiketnya gak bisa dipalsuin. Nah, normalnya kan penjaga atau bisa dibilang server itu bakal ngecek ada stempelnya enggak. Nah, kalau ada, itu kita dikasih izin masuk sesuai data yang ada di tiket kita. Nah, XML signature wrapping itu kayak kita ngefotokopi bagian data tiket kita, terus kita tempel data palsu, misal nih kursi VVIP, di atasnya kertas asli. Nah, kurang lebih seperti itu adalah gambaran sederhana kita ngambil dari perumpamaan tiket yang ada di bioskop. Nah, pada simulasi kali ini kita udah siapin lab sederhana yang menggunakan Node.js, dan di sini ada dua aktor teman-teman pada lab kali ini. Pertama itu ada IDP atau biasa disebut dengan Identity Provider. Nah, ini kayak pusatnya KTP, dia yang loginin user dan ngasih tiketnya, atau biasa disebut dengan SAML respon atau SAM respon. Nah, kemudian yang kedua itu adalah SP atau Service Provider. Nah, ini adalah aplikasi tujuannya. Jadi dia terima tiket dari IDP. Sebentar, kita langsung tunjukin saja.
Kita tunjukin. Mungkin bisa kita lihat bersama ya teman-teman, bahwasanya terdapat file yang bernama idp server.js. Nah, idp ini tadi itu adalah identity provider. Nah, jadi ini kayak pusat KTP lah bisa dibilang. Dia yang loginin user dan ngasih tiket atau XML yang tadi kita jelaskan atau kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua dapat juga sp server.js. Nah, ini kayak aplikasi tujuannya. Nah, dia terima tiket dari idp itu sendiri teman-teman. Nah, kita akan coba jalaninnya idp server sama sp servernya. Oke teman-teman, di sini udah dijalanin ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba buka browser yang ada di VI kita. Dan di sini kita jalanin aplikasinya teman-teman di localhost dengan port 3000. Coba kita buka lagi. Sepertinya nge-lag, maaf ya teman-teman. Localhost port 3000. Nah, bila kita lihat teman-teman, bahwasanya ini adalah tampilan sistemnya yang memiliki celah kerentanan CVE 2025 47949 atau memiliki celah inilah SAML respon. Jadi kita coba klik login via SSO atau single sign on. Nah, ini ketika kita klik ini teman-teman, dia akan mengarah ke servernya. Bisa kita lihat pada server idp servernya, dia akan menampilkan new login request, sign in, dan send. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Nah, pada tampilan dashboardnya itu terlihat jelas bahwasanya menu dashboard dengan username-nya admin@example.com dan role-nya itu adalah admin. Nah, di sini ada keterangan juga kayak secure digital signature validate against IDP public. Nah, kita kembali ke terminal. Nah, kita buka session baru saja. Session baru, new tab. Mohon maaf ya apabila ada berisik. Sampai berapa? Ya, jam 6. Iya.
kenapa enggak ya. Action coba. Coba klik kanan saja. Bisa. Coba kita split view bottom. Oke. Jika kita perhatikan lagi teman-teman, maaf, di sini ada file yang namanya suntik.py. Ini merupakan script untuk mengeksploit jenis CVE 2025 47949 teman-teman. Jadi kita coba suntikan saja. Kita ingin coba menginjek menggunakan user mail yang berbeda, tapi sebagai role user admin. Nah di sini kan tampilan sebelumnya user mailnya itu adalah admin.example.com dengan role-nya adalah admin. Kita kembali ke terminal dan kita coba jalankan scriptnya suntik.py. Ketika kita jalankan, nanti di servernya akan secara otomatis tersimpan lognya apakah berhasil atau tidak. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah di sini bisa kita lihat bahwasanya di server IDP-nya ada log yang menandakan atau menuliskan new login request dan sign in dan send-nya itu ini berhasil. Ini apa ya, kayak digital signature-nya kirim. Nah di sini pada di halaman di file suntik.py atau di script untuk exploit-nya, untuk nge-inject-nya, tertera keterangan seperti ini teman-teman. Penyerangannya dimulai dengan menargetkan Nah di sini bisa kita kembali lagi ke terminal. Nah di sini udah ini ya, bahwasanya attack start, penyerangan dimulai. Harganya itu adalah CVE 2025 47949, yaitu tentang XML signature wrapping dengan fetching valid response-nya ya di port 4000 ya yang di sini tadi, dan payload-nya itu udah mengcrypt, membuat dengan user mail hacker@evil.com dengan role-nya super admin. Dan di sini hasil attack-nya itu statusnya sukses ya teman-teman. Dan di sini telah login sebagai hacker evil.com dengan role-nya super user. Kita bisa kembali ke dalam browsernya dan bisa kita lihat usahanya di sini user mailnya sekarang jadi hacker@email.com dan role-nya adalah super user. Nah, jadi kalau bisa dibilang ngeri sih teman-teman. Nah itulah sebabnya kenapa logic flow itu lebih bahaya dari bug-bug biasa atau pada umumnya. Jadi sederhananya kode kita itu bisa saja error free atau library kita itu up to date, tapi kalau logika pemrosesannya salah ya tetap jebol juga teman-teman. Nah jadi buat teman-teman developer di luar sana atau teman-teman programmer, pastikan bisa dibilang itu pastikan data yang divalidasi itu adalah data yang sama pada saat diproses gitu. Kayak validasi skema XML itu bisa dibilang merupakan salah satu hal yang penting. Jadi
Jika teman-teman ingin file lab ini untuk didemokan atau untuk dipelajarin, nanti kita akan kirim linknya via GitHub. Dan buat teman-teman suka tentang konten kali ini, bisa di like, share, and subscribe. Stay safe, dan satu pesan untuk kita bahwasanya kehilafan satu orang saja cukup sudah untuk meruntuhkan satu negara. Oke, mohon maaf sebelumnya atas segala kekurangan, lebih dan kurangnya. Terima kasih.